Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Baiklah, pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Bobinca Alindo dari kampus Universitas Adiwangsa Kota Jambi, ingin menjelaskan materi tentang apa itu literasi digital. Apa sih literasi digital tersebut? Jadi menurut saya yang saya ketahui, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Literasi digital, kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkan dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Jadi di literasi digital juga memiliki prinsip dasar literasi digital. Antara lain, yang pertama, pemahaman. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun eksplisit. Yang kedua, saling ketergantungan. Artinya, antara media yang satu dengan yang lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan, serta melengkapi antara satu sama yang lain. Dan yang ketiga, faktor sosial. Di prinsip ini juga, faktor sosial sangat penting. Artinya, media saling berbagi pesan atau informasi pada masyarakat, karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Jadi, masyarakat turut serta dalam memanfaatkan literasi digital tersebut. Yang keempat, kurasi. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerjasama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Itu tadi prinsip-prinsip dari literasi digital. Jadi ada sekitar 4 ya literasi digital yang saya pahami dan saya lakukan di dunia sekarang. Untuk manfaatnya sendiri, literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada saat pandemi kemarin, 2020 kemarin ya. Literasi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Ketiga, menambah penguasaan kosakata individu dan berbagai informasi yang dibaca. Jadi, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Itu tadi manfaat dari literasi digital di era COVID-19 2020 kemarin. Jadi manfaat-manfaatnya ada sendiri, termasuk yang saya jelaskan tadi. Untuk tantangannya sendiri, untuk tantangan literasi digital setidaknya memiliki 2 tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut penjelasannya. Arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak. Artinya, masyarakat terlalu lama menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal ini, literasi digital berperan yakni untuk mencari, menemukan, memilih, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital. Contohnya, konten pornografi, isu syara, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi, informasi, dan komunikasi harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat serta mana konten negatif yang tidak bermanfaat bagi diri kita sendiri.
Contohnya yang bisa saya kasih contoh untuk pemrograman atau penggunaan literasi digital dalam dunia sehari-hari. Contohnya bisa dilakukan di literasi digital di sekolah. Dengan kita berkomunikasi dengan guru atau menggunakan media sosial, itu termasuk literasi digital untuk era yang sekarang. Mengirim tugas, itu mengirim tugas lewat email juga salah satunya juga. Pembelajaran dengan cara online, yakni lewat aplikasi ataupun web, mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Itu termasuk literasi yang bisa diterapkan di sekolah ataupun di pendidikan yang lainnya. Jadi, untuk melakukan sebuah literasi digital ini, kita bisa menggunakannya dengan mencari informasi lewat brosur atau internet atau berita-berita online yang ada biasa kita temui. Contohnya YouTube, televisi, ataupun mungkin radio juga bisa. Ya banyak lah pokoknya untuk di era sekarang ini. Soalnya kalau di era sekarang kan kita bisa mencari informasi dengan mudah gitu. Tapi perlu diingat, informasi yang akurat bisa kita terapkan. Jangan mencari informasi yang tidak efektif, kayak seperti penipuan ataupun yang lainnya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi literasi digital ini, kita tidak boleh menggunakan internet secara sembarangan ataupun menggunakan internet yang tidak mendukung untuk kegiatan kita sehari-hari. Seperti banyak kasusnya penipuan ataupun kejahatan dunia maya yang lainnya, kita bisa melakukannya dengan yang bagus. Jadi kesimpulan yang saya dapat untuk diri saya dan masyarakat yang lainnya, apa literasi digital itu? Agar kita semua dapat bersikap kritis dalam menyikapi informasi yang didapatkan, dan kemampuan ini dibutuhkan sebagai jembatan antara kebutuhan informasi dan kebutuhan informasi edukasi yang baik. Jadi secara singkatnya, literasi digital mengajarkan kita untuk memilah atau memilih informasi, apakah informasi tersebut memang benar adanya ataupun itu hoax. Jadi untuk masyarakat yang lainnya, harap hati-hati karena banyak di era sekarang ini informasi tidak valid atau yang bisa dibuat-buat karena banyaknya berita-berita yang tidak bagus lah untuk kita cerna gitu. Sekian materi yang bisa saya jelaskan apa itu literasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.